Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Munggangsari, yang terhormat Bapak Ibu Guru SD Negeri Munggangsari. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul untuk acara diseminasi budaya positif SD Negeri Munggangsari JGP Angkatan 10 oleh Bu Puji Dewi Lestari. Salawat serta salam marilah kita panjatkan rasa puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara sebelumnya saya akan membacakan yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Wajib Indonesia Raya dan Mas Purworejo, yang ketiga sambutan Kepala Sekolah SD Negeri Munggangsari, yang keempat paparan diseminasi budaya positif, yang kelima refleksi dan yang penutup. Sebelum acara kita mulai, marilah kita buka bersama-sama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Pada pemuji nama ini indah banget.
Acara yang ketiga yaitu sambutan kepala sekolah SD Negeri Gangsari kepada Bapak Awit Ratu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Kepada Bapak Ibu guru dan karyawan SD Gangsari yang saya hormati, marilah pertama-tama kita selalu memanjatkan puja dan bersyukur kepada Allah SWT karena limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga pada siang ini kita dapat berkumpul dalam rangka acara diseminasi budaya positif untuk guru pembelajaran. Perlu saya sampaikan bahwa di SD Gangsari ada salah satu Bapak Ibu guru yang mengikuti sebagai guru pembelajaran. Alhamdulillah, saya ucapkan karena semangatnya sehingga mau dengan sukarela, dengan semangat pertama untuk mengikuti guru pembelajaran. Kepada Bapak Ibu guru yang lain, terutama yang masih muda dan mempunyai potensi yang cukup, semoga nanti bisa mengikuti jejak dari Bu Puji yang sudah semangat ikut guru pembelajaran. Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Puji. Semoga semuanya dapat lancar, dapat sukses, sehingga akan diikuti oleh Bapak Ibu guru yang lain. Begitu saja pesan dari saya, semoga kegiatan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang keempat yaitu paparan diseminasi budaya positif oleh Ibu Dwi Puji Lestari. Mohon waktu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama tadi sudah kita langsung saja. Baik, sebelumnya saya di sini akan memperkenalkan diri. Saya Dwi Puji Lestari, peserta CPT Angkatan 10 Kabupaten Purworejo. Di sini saya akan menyampaikan tentang diseminasi budaya positif. Nah, kita akan dalam 1 jam ke depan kita akan belajar tentang apa itu yang namanya budaya positif dan apa manfaatnya untuk kita sebagai seorang guru. Sebelumnya saya perkenalkan dulu untuk pengajar praktik serta fasilitator dari CPT Angkatan 10 di kelas saya. Yang pertama ada Pak
Heru Prasetyo. Ini adalah pengajar praktiknya. Beliau dari SMA Muhammadiyah Purworejo. Sedangkan untuk fasilitatornya itu ada Ibu Linovia Carmelita. Mohon maaf karena saya tidak punya foto, jadi ini pinjam foto orang sebenarnya orang Indonesia. Ya. Beliau dari Banjarnegara, seorang kepala sekolah di SMA Negeri. Kemudian ini ada saya. Oke. Adapun tujuan dari diadakannya diseminasi ini adalah, kalau yang bawa alat tulis boleh dibawa, nanti barangkali ada hal penting yang perlu dicatat sehingga nanti ilmunya tidak akan hilang atau masuk kanan keluar kiri. Yang pertama adalah agar mendapatkan pemahaman baru tentang budaya positif di sekolah. Yang kedua, memahami konsep disiplin positif untuk mewujudkan murid sesuai dengan profil belajar Pancasila. Yang ketiga, memahami peran kita sebagai guru untuk membangun budaya positif di lingkungan sekolah yang berpihak pada murid. Nah, lalu apa saja yang akan kita bahas atau akan kita kupas pada pertemuan kali ini? Kita akan menggali tentang apa itu yang namanya disiplin positif serta nilai-nilai kebijakan universal. Kemudian kita akan mempelajari tentang teori motivasi, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kemudian kita pelajari tentang apa itu yang kelas, kemudian 5 posisi kontrol, kemudian segitiga restitusi. Kenapa ini yang dibahas? Karena kelima ininya semuanya saling berkaitan. Ya. Kelima ini nanti akan membentuk bagaimana budaya positif tercipta di lingkungan sekolah. Adapun konsep budaya positif itu dilatar belakangi oleh salah satu pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam filosofinya dalam pendidikan, di mana guru itu diibaratkan sebagai seorang petani, sedangkan murid itu diibaratkan oleh bibit. Nah, layaknya seorang petani, agar bibit tersebut mendapatkan hasil panen yang maksimal, maka bibit tersebut harus dijaga dan dirawat dengan yang baik-baik atau positif agar mereka tumbuh dengan baik sesuai dengan profil belajar Pancasila. Lalu apa saja upayanya agar budaya positif itu tercipta di sekolah? Pembahasan pertama tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Apa itu disiplin positif? Nah, kita ketahui dulu arti dari disiplin. Disiplin itu artinya adalah kontrol diri. Ya. Jadi disiplin itu bukanlah suatu ketaatan untuk mentaati suatu aturan agar orang lain atau siswa patuh pada aturan tersebut. Tetapi disiplin positif adalah cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran tanpa imbalan penghargaan, ancaman, atau hukuman. Apa manfaat disiplin positif? Yang pertama, mengajarkan anak untuk bertanggung jawab. Yang kedua, menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebijakan. Yang ketiga, mengajari cara mengontrol diri dalam bertindak. Yang keempat, membuat anak memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan berdasarkan pada paksaan ataupun hukuman ataupun penghargaan.
Nah, tadi disinggung pula ya yang namanya nilai-nilai kebijakan universal. Apa itu nilai kebijakan universal? Yaitu sebuah nilai-nilai kebaikan yang diyakini dan merupakan tujuan yang ingin dicapai, seperti yang tercantum dalam profil pelajar Pancasila. Nilai tersebut bersifat universal, berlaku untuk semua umat manusia, baik lintas agama, suku, budaya maupun negara. Nah, nilai-nilai kebijakan itu seperti simpati, empati, tanggung jawab, kerja keras, dan sebagainya. Ini adalah contoh dari sedikit nilai-nilai kebijakan universal. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Ya, teori selanjutnya itu tentang teori motivasi, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Sebelum menginjak ke pembahasan tentang teori motivasi, hukuman, konsekuensi, dan restitusi, saya ada pertanyaan pemantik. Nah, apa itu pertanyaannya? Nah, studi kasus tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Pertanyaan yang pertama, berikan jawaban setuju atau tidak setuju. Yang pertama, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan murid. Setuju apa tidak setuju? Setuju. Yang kedua, pemberian hadiah dapat meningkatkan motivasi belajar murid. Setuju apa tidak setuju? Setuju. Baik. Sebenarnya ini jawabannya setuju boleh, tidak setuju juga boleh. Tapi antara setuju dan tidak setuju itu masing-masing punya alasan yang berbeda. Jika Bapak Ibu menjawabnya itu setuju, maka itu motivasi yang muncul pada diri anak itu adalah motivasi yang bersifat eksternal atau dari luar. Sedangkan jika tidak setuju, maka anak akan melakukan sesuatu itu berdasarkan motivasi di dalam diri atau motivasi intrinsik. Kalau mengacu pada teori disiplin positif atau budaya positif, pemberian hadiah maupun hukuman kepada anak itu tidak dibenarkan. Karena apa? Karena hukuman dan pemberian hadiah mempunyai dampak yang baik bagi murid. Hukuman tidak akan menunjukkan motivasi dari dalam diri. Anak cenderung melakukan dengan terpaksa dan merasa beban. Jadi bagaimana seharusnya memberikan motivasi kepada anak? Mari kita pelajari bersama-sama. Bapak Ibu, mari kita merefleksi sejenak. Pernahkah kita berpikir bagaimana kita berperilaku? Motivasi apa yang kira-kira mendorong kita untuk melakukan sesuatu? Apakah karena adanya dorongan dari luar, seperti untuk menghindari rasa sakit, atau mendapatkan hadiah maupun pengakuan? Nah, dalam berperilaku manusia itu didasarkan pada teori motivasi. Ada yang namanya motivasi eksternal dan motivasi internal. Menurut Diary Gosling, ada 3 motivasi dalam bertindak atau berperilaku.
Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, contohnya seperti ini. Ketika murid mengerjakan tugas atau mengumpulkan PR, nah, ketika anak mengerjakan tugas atau mengumpulkan PR hanya untuk menghindari hukuman dari Pak Guru, maka murid itu hanya menganggap takut jika tidak mengumpulkan tugas. Artinya anak itu hanya takut tidak mengumpulkan tugas ketika nanti akan mendapatkan hukuman. Nah, yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini sebenarnya bisa memacu semangat ya, untuk memacu semangat anak agar melakukan suatu tindakan. Misalnya, ayo kerja bakti, siapa yang paling banyak mengumpulkan sampah nanti akan mendapatkan uang, misalnya itu. Atau yang sudah pernah terjadi di lingkungan kita itu, ada salah satu murid yang nggak mau sekolah terus dielek-elek. Siapa yang bisa melek anak ini nanti akan mendapatkan imbalan, misalnya seperti itu ya. Nah, boleh saja itu ya. Tetapi motivasi yang muncul dari tindakan tersebut itu adalah motivasi eksternal. Nah, ketika tidak ada imbalan atau iming-iming atau usia atau pengakuan, maka bisa jadi tindakan itu tidak akan dilakukan ya. Nah, inilah yang namanya motivasi eksternal. Kemudian yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, dari ketiga motivasi ini, motivasi yang ketiga adalah motivasi yang tinggi dan yang terbaik. Artinya apa? Ketika anak melakukan sesuatu, mengerjakan tugas dengan baik, mengumpulkan PR, mentaati aturan sekolah, itu bukan karena berdasarkan karena takut dihukum atau karena nanti bisa mendapatkan imbalan, ya, karena ya memang seperti itu aturannya. Saya ingin mendapatkan, saya ingin menjadi anak yang baik, yang taat aturan, karena saya ingin mendisiplinkan diri saya biar selalu taat aturan. Itu akan terpatri dalam diri anak untuk melakukan suatu tindakan, ya, meskipun itu tanpa imbalan, meskipun itu tanpa ditakuti oleh sebuah hukuman, ya, anak itu akan tetap melaksanakan. Kemudian mari kita kupas satu persatu apa itu yang namanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Mari kita pelajari bersama-sama. Yang pertama ada hukuman. Hukuman itu adalah bersifat memaksa, tidak terencana dan spontan. Murid tidak dilibatkan dalam pengambilan kesepakatan. Hukuman diberikan bisa berupa fisik atau psikis. Saya sendiri sebelum mengikuti SPP juga pernah melakukan hukuman kepada siswa. Ya, dulu. Karena saya sendiri juga masih belajar bagaimana sih sebenarnya cara yang tepat biar anak itu mempunyai karakter yang baik, seperti yang tercantum dalam profil pelajar Pancasila. Nah, saat itu saya melakukan hukuman terhadap anak dengan melakukan berjalan jongkok memutari halaman sekolah sebanyak yang mereka mampu. Ya. Cara itu bagus, tapi tidak sesuai dengan apa yang dalam konsep disiplin positif. Ya. Kemudian ada konsekuensi. Konsekuensi ini merupakan bentuk disiplin, sudah berencana dan disepakati bersama guru dan murid. Murid sudah mengetahui konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran
Kemudian ada restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atau masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang diinginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ini secara teori ya. Kemudian antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi yang kita terapkan pada anak itu ternyata membentuk pola pikir atau mindset kepada anak. Ya, misalnya kita menerapkan hukuman kepada anak, anak tetap akan melakukan apa yang kita suruh. Misalnya suruh jongkok sambil berjalan mengelilingi lapangan misalnya, anak akan tetap melakukan apa yang kita perintahkan, tetapi itu nanti akan berakibat terhadap pola pikir anak dan kepribadian anak. Jadi bagaimana caranya mendisiplinkan anak yang baik dan benar itu? Nah, antara hukuman, konsekuensi maupun restitusi itu berpengaruh terhadap karakter anak maupun identitas anak. Hukuman itu akan membentuk anak menjadi anak yang merasa gagal atau identitas yang gagal. Nah, karena hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang panjang. Anak merasa menjadi korban, ya. Kemudian anak juga akan merasa tersakiti, ya. Sedangkan konsekuensi itu sebenarnya juga baik untuk mendisiplinkan anak, tetapi konsekuensi ini juga memiliki efek negatif juga. Misalnya sesuatu itu harus terjadi, tidak nyaman untuk anak dalam jangka waktu yang pendek, anak merasa dijadikan korban atau bisa diabaikan, kemudian anak dibuat juga tidak nyaman. Nah, kemudian yang restitusi ini adalah sebuah penerapan disiplin yang paling tinggi levelnya atau yang paling bagus, karena restitusi ini merupakan pilihan, ya, menguatkan anak dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian ketika anak merasa jadi korban, itu nanti akan bisa didampingi dengan mencari solusi yang baik antara anak dan guru. Kemudian anak akan mendapatkan penguatan atau motivasi. Oke, estimate dulu sambil istirahat biar tidak tegang. Ya, di sini saya membutuhkan 2 orang untuk bermain sejenak. Boleh minta tolong Pak Koni? Minta tolong. Ya, sama Pak sama. Ya udah Pak, boleh. Nah, ada intinya sebuah permainan begini. Kalau di sini itu menggunakan secari kertas itu bertuliskan sesuatu, ya. Nah, tetapi di sini saya akan menggantinya dengan satu buah pulpen. Nah, silakan. Saya terima. Ya, pulpen itu dianggap sebagai barang yang berharga oleh salah satu teman atau Pak Aan, ya. Nah, Pak Aan menganggap pulpen itu adalah pulpen kesayangan dan berharga, dan itu sama sekali tidak boleh diminta orang lain, ya, karena saking berharganya. Kemudian Pak Koni sebagai teman yang tidak memiliki pulpen, Pak Koni pengen punya pulpen kayak Pak Aan, padahal pulpen itu adalah pulpen satu-satunya, ya, tidak ada yang menjual lagi. Nah, permainannya begini, Pak Aan dengan segala cara mempertahankan pulpen ini. Bagaimana caranya? Pokoknya agar tidak
direbut sama orang lain. Sedangkan Pak Koni itu juga sama gigihnya merebut pulpen yang dimiliki oleh Pak Aan. Boleh dengan cara membujuk baik-baik, boleh dengan cara mengancam, boleh dengan cara menghardik atau memei, boleh dengan cara merayu, boleh menyuap, boleh pokoknya apa saja. Yang penting Pak Aan dengan segala cara mempertahankan kepemilikannya, dan Pak Koni dengan segala cara ingin mendapatkan apa yang dimiliki oleh Pak Aan. Boleh, silakan permainan dimulai, silakan. Permainannya secara murid atau gimana? Bebas aja, tidak ya. Apa lek? Ojo. Jo, rolling pulpen apa kuwi? Pertahankan ini pulpen tercinta. Berarti Pak Koni harus punya cara yang lain. Ya, harus punya cara yang lain. Orang tuanya malah ini sih. Saya kadung cinta. Mau diganti sama HP, Nah beliau berhasil juga. Ayo Pak Koni, cari cara lain Pak Koni. Mau apa? Mau. Mau berantem. Orang ini. Nanti aku tetap mempertahankan. Ayo. Cikik lagi. Belum berhasil juga. Ayo Pak Koni, jangan menyerah. Cara apa lagi? Ingat, Oh, jangan manis. dirayu Pak Koni, dirayu. Oh, oke, siap. Mari cecek. Mau. Wah, itu benar. Ayo, Kami ini. apa Pak Koni masih punya cara lain? Pulpen ini kok malah terjadi kalau begini. Sudah selesai. Oh, jadi pulpen tercinta. Sudah selesai permainan, sudah selesai. Akhirnya Pak Koni berhasil mendapatkan pulpen yang diinginkan, walaupun dengan segala cara. Tadi kalau misalnya Pak Koni nggak berhasil merebut pulpen, meskipun dengan berbagai cara, ya berarti Pak Koni tidak berhasil. Oke, dari permainan itu, kira-kira tindakan apa yang sudah dilakukan Pak Koni untuk merebut pulpen Pak Aan? Kira-kira tindakan apa saja? Merayu, terus menyuap, membujuk, apa lagi? Mengerti? Menipu. Ya. Iya. Terus ya namanya ya. Terus mau imbalan ya, mau imbalan atau penghargaan. Nah, iya itu sebuah permainan. Tapi permainan itu juga menyiratkan sebuah apa? Motivasi dalam melakukan sesuatu. Baiklah, tadi kita sudah mempelajari tentang apa itu yang namanya hukuman, konsekuensi maupun restitusi. Di sini saya ada beberapa soal. Saya minta kepada Bapak Ibu guru untuk menjawab dari beberapa soal yang saya tampilkan. Yang pertama, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Kira-kira ini adalah hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Oke. Saya ingatkan kembali, mari kita ke flashback ke materi yang tadi, bahwa yang namanya
namanya hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan dan pasti harus terjadi, ya. Dan itu bisa membuat anak merasa menjadi korban atau dipaksa. Sedangkan konsekuensi itu adalah adanya akibat atau sebab akibat. Ketika anak melakukan pelanggaran atau kesalahan, maka nanti anak akan mendapatkan mendapatkan sanksi, ya, atau konsekuensi. Nah, kira-kira kalau menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi, oke. Kita lihat apakah? Ya, betul, konsekuensi. Yang kedua, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar. Kira-kira ini termasuk hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi, baik. Ya, betul. Selanjutnya, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Kira-kira konsekuensi ataukah sebuah hukuman? Hukuman, baiklah. Betul. Oh, masih ada lagi. Mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira hukuman apa konsekuensi? Hukuman, betul sekali. Lalu lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Tuh. Kemudian meminta murid untuk push up 20 kali karena tidak memakai topi saat upacara. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Tuh. Nah, dari berapa soal tadi? Ada 6 soal. Ya, Bapak Ibu sudah menjawab dan ternyata betul semua. Semoga dari pemaparan yang sebelumnya tadi saya paparkan bisa memberikan pemahaman tentang apa itu yang namanya hukuman, konsekuensi maupun restitusi. Selanjutnya materinya adalah keyakinan kelas. Ya. Nah, kenapa harus keyakinan kelas? Kenapa kok tidak peraturan saja atau peraturan kelas saja? Nah, mari kita pelajari apa itu yang namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini penting untuk mendukung motivasi intrinsik anak kembali ke nilai-nilai keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti peraturan. Keyakinan kelas mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal seperti empati, tanggung jawab, menghormati orang lain, sabar, keselamatan, keamanan, dan sebagainya. Nah, nilai-nilai inilah yang disebut dengan keyakinan. Nah, misalnya ketika kita harus mentaati peraturan, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2, atau mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Apakah mengapa kita memiliki peraturan harus memakai seragam sesuai jadwal? Nah, nilai-nilai keyakinan kelas itu diantaranya ada yang namanya disiplin waktu, ada belajar dengan antusias, saling menjaga kebersihan, saling menghormati, saling membantu, menerapkan 5S, gemar membaca dan menulis, misalnya ya. Lalu apa kaitannya keyakinan kelas itu dengan budaya positif? Kira-kira apa sih hubungannya? Jadi yang namanya keyakinan kelas itu dibentuk dari peraturan kelas. Nah, peraturan kelas ini
yang sudah diterapkan di anak-anak kelas atau diterapkan di kelas, nanti ketika dilaksanakan secara terus-menerus dan konsisten akan membentuk yang namanya keyakinan kelas. Ketika keyakinan kelas ini sudah biasa diterapkan, itu akan menularkan kepada teman-teman kelas lain atau menularkan kepada kelas yang lain, sehingga nanti di sekolah tersebut akan terbentuk yang namanya lingkungan positif. Nah, ketika dalam suatu sekolah tersebut sudah terbentuk yang namanya lingkungan positif atau selalu menerapkan keyakinan kelas, nanti akan tercipta yang namanya budaya positif. Nah, kemudian sekarang kita akan membahas tentang yang namanya 5 posisi kontrol. Nah, posisi kontrol ini sangat penting Bapak Ibu. Ini yang sering kita terapkan ketika kita berhadapan dengan murid, baik di kelas maupun di luar kelas. Saya yakin Bapak Ibu juga pernah melakukannya. Saya sendiri juga ya. Mari kita belajar. Lalu apa saja itu yang namanya posisi kontrol? Nah, pada teori posisi kontrol yang sering diterapkan oleh guru itu diterapkan oleh guru maupun orang tua maupun atasan dalam suatu instansi. Ada 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah sebagai penghukum, kemudian sebagai pembuat rasa bersalah, kemudian sebagai teman, kemudian sebagai pemantau, dan terakhir adalah sebagai manajer. Nah, kita kupas satu persatu ya. Ketika kita memposisikan diri atau kita mengatakan kalimat-kalimat yang tertentu, misalnya sebagai penghukum, ini seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat memberi penekanan kepada murid. Guru dalam posisi penghukum ini akan berkata, patuhi aturan saya atau awas, kamu selalu saja salah, selalu kamu yang terakhir ya selesainya. Nah, guru seperti ini senantiasa percaya bahwa ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu caranya dia. Kemudian posisi selanjutnya adalah sebagai pembuat rasa bersalah. Ya, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara dengan lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Nah, guru sebagai pembuat rasa bersalah akan berkata, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali harus ibu katakan bahwa kamu tidak usah melakukan hal itu lagi. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu apa yang kamu lakukan? Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka, yaitu murid merasa bersalah, tidak berharga, dan mengecewakan orang yang disayanginya. Repot asal nama ini? Bukan. Oh. Untuk posisi selanjutnya adalah sebagai teman. Nah, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol melalui persuasi atau ajakan. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Nah, posisi ini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Ketika guru memposisikan dirinya sebagai teman, beliau akan berkata, ayo bantulah demi Bapak,
ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, tidak apa-apa. Nanti Ibu bantu bereskan. Hal negatif, ya posisi sebagai teman ini mempunyai hal yang positif kepada murid, tetapi di sisi lain juga memiliki hal negatif ya. Karena bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berpikir bahwa kalau Bapak sudah tidak mau berteman dengan saya lagi gitu. Nah, murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin akan timbul adalah murid hanya akan bertindak hanya ketika kepada guru tersebut dan tidak menganggap guru lain sebagai teman. Kemudian posisi yang keempat adalah sebagai pemantau. Ya. Pemantau itu artinya mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku seseorang. Nah, posisi pemantau berdasarkan pada peraturan atau konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi sebagai pemantau. Pada posisi pemantau ini, guru biasanya akan berkata, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya itu apa? Nah, seorang pemantau akan sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data, dan dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker atau catatan kecil. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Kemudian posisi yang selanjutnya itu adalah sebagai manajer. Ya, pada posisi ini guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman atau pemantau. Dengan demikian, bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Nah, untuk memposisikan guru sebagai manajer ada beberapa hal kalimat yang seharusnya kita ucapkan kepada murid, seperti ayo apa yang kita yakini. Nah, yakini ini kembalikan kepada nilai-nilai kebijakan universal seperti tadi ada empati, bertanggung jawab, kerja keras, ya, dan sebagainya. Lalu bisa juga dengan apa kamu meyakininya, bersediakah kamu memperbaikinya? Nah, kemudian apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, jadi ketika memposisikan diri sebagai manajer, guru itu mengajak anak untuk merefleksi apa yang sudah dilakukan. Ya, ketika anak melakukan pelanggaran, kita tidak serta-merta langsung menghukum anak tersebut, tetapi kita mengajak anak untuk merefleksi perbuatan apa yang sudah dilakukan. Setelah merefleksi, kita ajak anak untuk kembali ke nilai-nilai kebijakan yang sudah diyakini. Apakah tindakannya tersebut tadi sesuai nilai-nilai kebijakan ataukah belum? Setelah itu kita motivasi anak agar anak itu kembali ke perbuatan yang lebih baik. Nah, tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang.
kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukan memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompok yang lebih baik atau kuat. Nah, ke materi berikutnya, yaitu adalah segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Mari kita pelajari bersama-sama. Nah, segitiga restitusi ini adalah sebuah cara yang paling bagus untuk menerapkan disiplin pada murid. Ada beberapa hal yang harus dilalui dalam melakukan segitiga restitusi. Ya, yang pertama menanyakan keyakinan, kemudian menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah. Nah, langkah pertama yaitu menstabilkan identitas. Itu mengubah sudut pandang anak yang merasa gagal atau ketika melakukan kesalahan. Ya, ketika anak melakukan kesalahan, maka anak tersebut akan merasa menjadi anak yang gagal atau yang buruk. Nah, makanya kita coba mengubah sudut pandang tersebut agar anak tersebut tetap memiliki semangat untuk menjadi anak yang baik atau positif. Nah, dalam menstabilkan identitas ini, guru berkata, berbuat salah itu wajar, manusiawi. Bapak Ibu juga dulu pernah melakukan kesalahan. Kita bisa menyelesaikan ini bersama-sama. Atau bisa juga dengan Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Tapi Bapak Ibu ingin menyelesaikan atau mencari akar dari permasalahan ini dan kita selesaikan bersama-sama. Atau bisa juga dengan, kalau kamu menyerahkan diri kamu terus-menerus, apa kamu bersikap baik pada diri sendiri? Nah, setelah menstabilkan identitas, langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah validasi kebutuhan. Ya, yaitu dengan membantu murid mengenali basic kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika anak melakukan kesalahan. Pada tahap validasi kebutuhan ini, guru bisa berkata, kamu bisa saja melakukan yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan kan mengapa melakukan sesuatu. Apa yang penting bagi kamu kok bisa kamu melakukan hal itu? Atau maukah kamu belajar dengan cara lain? Ya. Atau maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul atau tanpa harus berbuat buruk kepada temanmu misalnya, ya. Kemudian atau bisa juga apa kamu bisa melakukan dengan lebih baik lagi besok, itu ya. Kemudian langkah selanjutnya yaitu dengan menanyakan keyakinan, ya. Menanyakan keyakinan ini menghubungkan kesalahan dengan norma sosial atau nilai kebijakan universal. Nah, pada tahap menanyakan keyakinan ini, guru akan berkata, apa nilai yang kamu percayai di kelas atau nilai keyakinan apa yang kamu percaya? Nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas ideal itu yang seperti apa sih? Atau kamu ingin menjadi anak yang seperti apa kok melakukan seperti itu? Atau apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Ya, jadi ketika anak melakukan kesalahan atau pelanggaran, kita dalam menerapkan disiplin positif itu tidak boleh langsung menghukum anak, ya. Tapi kita harus mengajak anak untuk berdiskusi, ya, merefleksikan apa kesalahan tersebut.
merefleksikan apakah perbuatannya tersebut sudah sesuai dengan nilai-nilai keyakinan universal, apakah perbuatan tersebut bisa merugikan orang lain. Setelah itu kita ajak anak untuk kembali ke nilai-nilai yang baik agar anak tersebut bisa berubah menjadi yang lebih baik. Nah, segitiga restitusi adalah tentang perubahan mindset dari pribadi yang negatif menjadi positif. Segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sudah mencari perhatian adalah anak yang mengalami kegagalan. Padahal anak ini hanya mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Namun ada benturan. Kalau kita mengkritiknya, maka itu akan membuatnya menjadi anak yang gagal. Kalau kita ingin membuatnya menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak. Nah, baik, sepertinya semua materi sudah disampaikan semuanya. Nah, untuk yang terakhir kita merefleksi. Kira-kira hal baru apa yang mengubah sudut pandang saya selama diseminasi kali ini? Kemudian perasaan apa yang muncul selama mengikuti diseminasi ini? Kemudian saya akan menjadi guru yang seperti apa setelah mengikuti diseminasi ini? Apa yang ingin saya terapkan? Baik, pertanyaan ini silakan Bapak Ibu jawab dengan diri sendiri masing-masing. Ya, tidak usah dikumpulkan atau dijawab secara langsung, tapi sebagai acuan untuk merefleksi diri agar nantinya kita bisa menjadi guru yang lebih baik dan lebih bijaksana. Nah, baiklah, sekian saja sedikit materi tentang budaya positif. Nah, semoga apa yang saya sampaikan pada diseminasi hari ini bermanfaat untuk kita dan kita bisa menjadi guru yang lebih baik dan bijaksana. Nah, terakhir, apabila ada kata-kata yang salah, baik disengaja maupun yang tidak disengaja, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita pelajari bersama.